Kami berada di dalam Surosumpu. Ini keadaan Surosumpu yang dibangun pada abad ke-18. Surosumpu dibangun oleh saudara Sumpu bersama perantau Sumpu yang ada di Pasagadang. Alhamdulillah Suro ini masih kokoh walaupun ditempa gempa tahun 2009 masih berdiri dengan kokoh. Ini Surosumpu. Saya lihat tadi Surosumpu ini semakin menyala, kelihatan seperti bangunan mewah. Ini bangunan yang telah dibantu disumbang oleh donatur Bapak Haji Sapri, Pak Rusdi Sapri, orang Sumpu yang berhasil merantau di Jawa. Menurut informasi dia seorang pedagang tangguh Laponasi. Terutama ketika melihat dinding mimbarnya pakai ukiran dan bahan kayu Jepara. Ini tonggaknya pakai ukiran Jepara. Ada tonggaknya 7, 8 pakai ukiran Jepara semuanya. Ini sumbangan Bapak Haji Rusdi. Menurut kasat mata kalau selesai seluruh ini menghabiskan dana sekitar lebih kurang 1 M. Masih ingat ini. Ini telah dipasang ukiran Jepara oleh Bapak Haji Rusdi. Sapri, pedagang tangguh dari Batipuah. Ini podium Surosumpu yang dibantu oleh donatur Bapak Haji Rusdi Sapri. Lengkap dengan nama sekali, Surosumpu Pasagadang. Ini mihrabnya. Ini semuanya sudah pakai ukiran Jepara. Masih ingat Uncu ketika kita syuting sampai 4 episode 10 bulanan lalu di rumah Buya Dr. Haji Aprizal Motua MA. Beliau adalah tokoh masyarakat Sumpu yang sebagai anggota DPD Kabupaten Tanah Datar yang sangat sibuk sekali. Tapi beliau bersedia menyediakan waktu ingin bincang-bincang, mendengarkan langsung tentang karya tulis Uncu Sansir Alam yang intinya banyak orang tidak tahu bahwa Khatib Sulaiman sang pejuang ini adalah orang Sumpu dan lahir di negeri Sumpu, Kabupaten Tanah Datar. Kena kecintaan Buya, maksudnya Buya Dr. Haji Aprizal Motua MA menjanjikan akan menjadikan donatur
Sumpu untuk memewahkan Surau Sumpu Pasar Kadang Padang ini. Insya Allah hasil Buya telah laksana. Inilah keadaan dan posisinya sangat bagus sekali. Ini Surau Sumpu yang kita banggakan. Dalam hal ini saya akan bincang-bincang dengan Bapak Insinyur Sansir Alam, dipanggil Uncu. Uncu, bertanya satu Uncu. Yang saya tanyakan, apakah video ini ukiran Jepara yang mewah di Surau Sumpu ini hasil lobi yang dilakukan oleh Buya Dr. Haji Aprizal Motua MA untuk memenuhi janji Buya 10 bulan yang lalu. Siapakah dan di manakah orang menyumbang sebanyak ini? Silakan Uncu. Terima kasih Pak. Yang melobi memang Buya Haji Aprizal Motua MA dalam rangka memenuhi janji beliau 10 bulan yang lalu Pak. Jadi Buya ini tidak saja melobi, tetapi juga dia mengawasi dalam pelaksanaan pekerjaan gitu. Bahkan dia hampir tiap hari datang ke Surau Sumpu ini. Yang lebih menarik lagi yaitu Buya ini sengaja waktu dalam mengawasi pekerjaan ini sengaja datang untuk solat jamaah subuh di Surau Sumpu ini. Padahal beliau ini tinggal jauh gitu. Ada 6 km dari Surau Sumpu ini. Tetapi beliau menyempatkan diri untuk datang ke Surau Sumpu ini. Begitu cintanya orang Sumpu ini terhadap Surau Sumpu ini. Dan ini pun beliau menjanjikan dulu akan mencarikan gitu sahabat atau kenalan beliau yang ada di rantau gitu. Waktu itu beliau masih jadi anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar, dan kita sama mengetahui bahwa sangat sibuk sekali. Namun demikian beliau selalu menyempatkan diri untuk melobi gitu yang namanya orang rantau Sumpu. Alhamdulillah sumbangan yang banyak tersebut berhasil dia dapatkan dari sahabat Buya yang orang Sumpu yang sudah lama merantau di Jawa, yaitu Pak Haji Rusdi Safri, pengusaha sukses yang mewakafkan sebagian dananya, mungkin hampir setengah miliar untuk Surau Sumpu ini. Pak Haji Rusdi tidak saja membangun kampung halamannya Pak, tetapi dia juga banyak memperhatikan masjid atau musala yang ada di rantau tempat dia di Jawa sekarang ini. Beliau mempunyai restoran dan macam-macam lah gitu, sehingga beliau sebagai pengusaha atau tokoh masyarakat Sumpu yang sukses di rantau. Kita doakan semoga Bapak Haji Rusdi Safri ini beri Allah perlindungan, umur panjang, kekuatan, kesehatan, dan usaha beliau lancar dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Tanya satu lagi Cu. Tadi Uncu katakan Uncu menulis tentang Khatib Sulaiman, pejuang sosok Minang asal Sumpu yang berkorban nyawa melawan penjajah. Kenapa Uncu tertarik menulis tentang pejuang Khatib Sulaiman ini? Bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu mengingat jasa pahlawan. Masyarakat banyak yang tahu jalan Khatib Sulaiman, tetapi sedikit yang tahu, dan boleh dikatakan banyak yang tidak tahu bahwa Khatib Sulaiman ini orang Sumpu. Jadi maksudnya orang Sumpur, Nagari Sumpur yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Jadi Sumpur ini berdekatan dengan Singkarak. Kita khawatir nanti lama-kelamaan kalau orang sudah tidak mengenal lagi yang namanya Khatib Sulaiman ini, kita khawatir nanti Khatib Sulaiman ini akan hilang di telan masa saja ceritanya. Demikian Pak. Begitu banyak pula yang tidak tahu bahwa korelasi Khatib Sulaiman ini dengan Pasar Kadang dan Surau Sumpu ini banyak yang tidak tahu. Padahal Khatib Sulaiman ini berada di Pasar Kadang ini selama 23 tahun
Beliau wafat dalam umur 46 tahun. Artinya lebih dari separuh umurnya berada di Pasar Kemudian dia mempunyai banyak hobi gitu Pak. Maka dia yang satu lagi gitu, yang diantaranya hobi beliau memainkan biola. Sehingga beliau ini banyak mengisi film-film bisu waktu itu di kota Padang ini. Oke Uncu, untuk selanjutnya jangan lupa melihat channel Ambo Haji Marjali Ceniago dan atau Pak Marjali, dan nantikan episode selanjutnya.